Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi edisi Ramadan. Dan topik kita pada pagi hari ini tentang zakat mendatangkan kesejahteraan batin. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, zakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial dan juga memerangi kemiskinan. Dengan distribusi zakat yang tepat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, memberikan akses kepada kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan juga kesehatan. Zakat dapat juga membersihkan harta yang dimiliki seseorang. Lantas seperti apa zakat yang mendatangkan kesejahteraan batin? Pagi ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Maskur. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar baik Kiai? Kabar baik, Alhamdulillah. Ini sudah siap-siap untuk berzakat ya Kiai ya? Kalau punya satu nisab. Tapi kalau fitrah itu wajib ya? Wajib. Ya. Oke. Kiai, zakat mendatangkan kesejahteraan batin. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam mubaraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa budiman RRI Sumeneb yang kami cintai, semoga selalu diberkahi, diberi taufik hidayah oleh Allah, kesehatan dan qabul hajat, dan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, amin ya rabbal alamin. Islam adalah sebuah agama yang lengkap, yang komprehensif dan sempurna, sehingga ada istilah memang Islam itu adalah mengatur bagaimana kita mempunyai hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Itu dikatakan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu vertikal dan hablum minannas itu adalah horizontal. Zakat di dalam rukun-rukun Islam kesemuanya pasti seperti yang saya katakan pada segmen sebelumnya, bahwa Islam itu pasti ada dimensi sosialnya. Semua ibadah, walaupun ibadah itu sepertinya murni intensitas dengan Tuhan, seperti puasa, tapi ternyata dimensi sosialnya tetap ada. Namun di dalam rukun Islam juga ada satu ibadah yang lebih dominan sosialnya daripada penjalinan intensitas kepada Allah. Itu ada di rukun Islam yang bernama zakat. Zakat itu, para pemirsa, secara bahasa zakah yuzaki tazkiyah, zakah yuzaki tazkiyah, zakah yazku zukaan. Itu memiliki beberapa makna. Ada yang maknanya adalah tumbuh, yanmu, numu bahasa Arabnya. Jadi dengan berzakat itu sama seperti filosofinya ya. Dengan berzakat itu sama seperti kita punya sumur atau sumber air. Kalau diambil ya datang itu air, tambah datang. Jadi tambah harta itu tambah berkembang dengan dizakati. Ada juga zakat itu bermakna madah, pujian. Karena filosofinya orang yang suka bersedekah, bermurah hati, dermawan, berzakat kepada orang lain, maka orang itu tidak harus dihegemoni untuk memuji atau dibawa untuk memuji, didoktrin untuk memuji. Dengan zakatnya ia membuat orang memuji dirinya sendiri, memuji orang yang berzakat itu. Bahkan dulu itu ada di visualisasi film Ar-Risalah itu, The Message kalau bahasa Inggrisnya. Film Ar-Risalah itu adalah film sejarah Rasulullah SAW, di mana di pasar Ukaz itu, pasar Quraisy itu di Mekah itu, ada seorang yang berdiri dan berkata dengan syairan itu, Man 'allamal qauma annal mala madihuhum.
siapa yang mengajari orang bahwa hartanya bisa memujinya dengan syarat in ba'tharu, jika harta itu dibagi-bagikan. Tapi wa in yuhfad, jika harta itu disimpan, tidak dibagi-bagikan, fasyattamu, maka harta itu akan memisuhnya. Artinya orang yang melihat orang kikir itu pasti mengumpat gitu. Bahkan orang yang kikir kemudian tertimpa musibah itu malah bersorak-sorai orangnya. Mungkin tokonya kebakaran, bahasa Madura itu ladjering cerai odinnya itu. Jadi mengapa saya ada bahasa Maduranya, karena ini RRI Sumeneb. Ya. Jadi itu makna kedua. Jadi zakat itu bisa membuat reputasi dan popularitas orang itu baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan zakat juga ada makna yang ketiga, itu tathhir. Jadi ada di dalam ayat itu dipakai juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min awwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu menyucikan. Seandainya barang itu mutanajis, terkena najis, maka dengan zakat itu sama dengan menyucikan hartanya. Jadi kalau masih ada hak orang fakir miskin di situ, maka hartanya masih mutanajis begitu. Jadi masih ada najisnya. Kalau sudah dikeluarkan hak fakir miskin, itu menjadi suci. Mungkin begitu juga. Ada juga sabda Rasul itu, mahalakah malun au kama qala Rasul, tidak akan rusak atau celaka sebuah harta fi barrin wala fi bahrin, di daratan atau di lautan, kecuali dia tidak dilaksanakan hak kewajibannya. Jadi mungkin ketika ada kebakaran atau apa, mungkin orang itu tidak melaksanakan zakat. Bisa saja begitu. Jadi itu ya sekedar filosofi tentang zakat. Bagaimana dengan zakat itu berarti kita bisa menenangkan jiwa kita. Karena itu berarti kita hidup bersama, hidup yang memang berbasis makhluk sosial dengan zakat itu. Tadi saya tertarik dengan zakat adalah sumber rezeki. Ketika kita mungkin enggan untuk mengeluarkan harta kita untuk berzakat karena kita merasa ketakutan. Nah, nanti kalau misalnya saya berzakat, saya ngasih uang atau barang ini, habis dong, saya nggak punya uang, saya nggak punya barang ini gitu. Padahal di situ tadi dijelaskan oleh Kiai bahwasanya ini adalah sumber rezeki. Ketika kita mengeluarkan barangkali 10.000, kita akan digantikan dengan 100.000, 1 juta atau bahkan kelipatannya. Seperti apa Kiai? Iya. Di dalam Islam itu kan juga diatur wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Kalau memberikan dengan menghambur-hamburkan, itu masuk dalam kategori mubadzir. Jadi kamu akan menyesal nantinya. Tapi janganlah kamu jadikan kedua tanganmu kata Allah maghlulatan ila unuki. Jadi tidak memberi juga keliru. Jadi zakat itu mengatur moderasi keberagamaan. Dia bagaimana Islam itu sangat peduli kepada masyarakat, tapi kepeduliannya tidak sampai merugikan. Jadi kalau zakat harta itu kan tidak semuanya. Jadi zakat itu definisinya adalah al-qadrul maksus. Jadi seukuran yang ditentukan min malil maksus, dari harta yang ditentukan juga. Karena tidak semua harta harus dizakati. Iya. Tusrafu ila asnafin maksusah. Diberikan juga kepada orang-orang yang tertentu juga. Bisyurutin maksusah, dengan syarat yang ditentukan juga. Tidak semua orang wajib zakat dan tidak semua harta wajib dizakati. Dan ketika ada harta yang wajib dizakati, tidak semuanya harus dikeluarkan. Karena ada qadrul maksus, seukuran. Kalau seperti seperti zakat harta itu kan cuma 1/10. 1/4/10. Jadi kalau 1 juta anggap 25.000-nya. Ya. Itu sebagian kecil ya. 1/4 dari 1/4 1/10 ya. Jadi itu yang diwajibkan dikeluarkan. Jadi sisanya lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kalau kita melihat yang dikeluarkan, maka kita nggak mau zakat-zakat, nggak mau sedekah-sedekah. Tapi yang harus kita lihat sisanya itu loh.
Sisanya masih 975 Ya. ribu. Barangkali itu yang juga menjadi semacam dalam tanda kutip tuh mengentengkan ya Kiai ya. Iya. Kecil sebenarnya, tidak seberapa dengan harta yang kita miliki, misalnya dalam katakan 1 juta lah gitu, Iya. lebih gampangnya 1 juta itu masih sebagian kecil kok, tapi dari yang kecil itu kadang kita lupa atau nggak usah Iya, gitu. Itu barangkali yang perlu ke penanaman diri sendiri dulu, bagaimana kita sadar dan juga kita mau gitu ya Kiai ya. Iya. Sebenarnya tetap harus berangkat dari kesadaran. Iya. Kesadaran baik itu secara fitrah atau secara keagamaan. Jadi agama itu memang selaras dengan fitrah kita. Iya. Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Tapi mengapa harus ada agama? Kadang-kadang fitrah itu terkontaminasi oleh teman, budaya dan kemajuan sehingga kefitrahan itu banyak terpoles oleh syahwat kita. Iya. Mau. Jadi butuh itu fitrah. Tapi ingin itu sudah melampaui dari kebiasaan. Jadi kebutuhan misalnya ingin kenyang ya sudah makan biasa. Tapi kalau ingin durian itu lain itu kan. Sama dengan itu juga sebenarnya. Jadi Islam itu datang sesuai dengan fitrah. Jadi kalau kita mau sadar, kita itu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada kesuksesan yang melekat pada kita tanpa andil orang lain. Itu harus diingat. Tidak ada itu kesuksesan, reputasi, popularitas atau apapun yang melekat pada diri kita, baik itu pangkat atau apa. Tidak ada kesuksesan itu tanpa ada orang lain. Itu harus sadar. Nggak mungkin berdiri sendiri gitu. Nggak mungkin. Jadi kesadaran itu harus kita miliki dan agama sesuai dengan kesadaran itu. Wong cuman 1/10-nya 1 juta 100. 1/4-nya 125. Jadi kita harus benar-benar sadar. Bahkan kata para ulama, jangan menunggu 1 nisab. Kalau mau berkah itu punya hasil, misalkan saya punya hasil sekarang 1 juta, langsung 25-nya cari anak yatim, cari orang fakir miskin, 25 ribunya. Sisanya 975 kok, lebih banyak. Nah, karena memang sifat manusia itu syahih, artinya syuhun muto, bukan hanya bakhil. Bakhil itu bakhil itu sudah kronis ya Kiai ya. Kalau syuhun itu bukan cerek kan di TV, kan dinoreng doang cerek gitu. Itu syahih namanya itu. Jadi tidak hanya kikir pada yang ia miliki, tapi merasa kikir pada yang dimiliki orang. Orang itu harus ngasih ke saya, gak boleh ngasih ke orang. Nah itu juga kikir. Ya, bahasa ngetrennya careking. Careking ya. Jadi punya sendiri dia pelit, apalagi sebenarnya bukan punya dia tapi dia pelit gitu. Kiai, kalau untuk zakat sendiri bagaimana caranya zakat ini benar-benar bisa mensejahterakan umat? Artinya kita memberikan zakat, mengeluarkan zakat itu tepat sasaran Kiai. Kadang kan kita ada yang dikoordinir gitu, kita nggak tahu ini zakatnya larinya kemana gitu, atau dikasihkan ke siapa. Mungkin juga kalau kita tahu kalau misalnya fenomena di bulan Ramadan banyak yang bagi-bagi takjil segala macam, itu seperti apa Kiai? Agar zakatnya itu tepat sasaran gitu Kiai. Ya kalau di dalam pemerintah sudah ada seperti Basnas, seperti badan yang sudah di bidangnya untuk mensuplai zakat kepada yang berhak, kita husnudzon saja. Kalau kita sudah menunaikan zakat itu, memberikan zakat itu kepada Basnas, berarti dia sudah bertugas untuk membagi-bagikan zakat kepada yang berhak, begitu. Mau dibagikan sendiri juga terserah. Jadi asalkan ya memang diberikan kepada orang yang fakir miskin itu. Kemudian masalah takjil itu masuk dalam bukan zakat tapi sedekah biasa. Cuman ada sebagian orang-orang yang memberikan sedekah-sedekah itu kadang-kadang diniatkan kepada zakat. Ya tidak apa-apa selama dia memang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan yang dijelaskan oleh fikih. Zakatul mal dikeluarkan segini, zakat ini dikeluarkan segini, sesuai, nggak apa-apa dikeluarkan sedikit. Yang penting dia sudah
menunaikan zakatnya begitu. Jadi sekian persen itu kalau misalnya nggak di satu objek atau satu orang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dipisah-pisah, hingga dipecah. lengkap menjadi satu persentasenya itu lengkap. Kalau untuk siapa penerima zakat ini bolehkah? Kalau katanya kan dalam Al-Quran kita kalau misalnya mau mensejahterakan itu keluarga terdekat dulu, sanak keluarga, tetangga, orang-orang yang terdekat kita. Baru kalau misalnya udah sejahtera semua, nggak ada semua, baru orang lain. Apa benar itu Kiai? Ya benar itu. Jadi zakat juga sedekah sebenarnya harus dimulai dari orang yang sesuai dengan 8 golongan itu. Cuma ketika kita mau memberikannya, kita cari dulu dari famili kita. Apabila famili kita itu masuk dalam salah satu dari 8 golongan itu, lebih utama kepada itu daripada yang non famili. Nah, setelah famili kita tidak masuk dalam golongan itu, baru kita ke tetangga yang terdekat, kemudian yang terdekat begitu. Baru ke orang lain nih gitu ya Kiai. Iya. Nah, untuk zakat sendiri ini manfaatnya dalam hidup seseorang tentu saja beda-beda ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Untuk zakat bolehkah itu berupa barang, bukan berupa uang? Atau diharuskan, misalnya harus zakat ya harus uang? Karena misalnya penghasilan kita 1 juta, sekian persennya gitu. Itu harus uang atau boleh barang? Ya uang kalau itu. Kalau zakat mal ya. Kalau zakat fitrah sembako. Itu ya sembako atau bukan apa ya, makanan pokok lah, Makanan seperti pokok. beras ya. Iya. Oke, jadi memang ada aturannya mana zakat mal dan zakat fitrah itu beda kategori ininya, penyaluran barangnya gitu. Kalau zakat fitrah itu per individu. Jika ia mampu punya kemampuan untuk berzakat fitrah, artinya untuk makan besok siang bulan hari raya itu punya dia dan lebih, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Tapi ketika untuk besok dia tidak punya beras untuk ditanak atau dimasak, di waktu itu tidak wajib juga dia zakat fitrah. Tapi memang dia punya untuk besok yang dimakan dan lebih, dia tetap wajib zakat fitrah. Jadi orang yang baik yang berpuasa atau tidak. Jadi orang yang lahir di akhir bulan puasa, kemudian menututi malam hari raya hingga hari raya, itu wajib dizakati fitrah, walaupun masih bayi. Iya. Kalau sudah lepas dari 1 hari setelah Idul Fitri itu udah tidak boleh ya? Hitungannya sudah melewati ya. Dia kalau naudzubillah wafat sebelum hari raya itu tidak wajib zakat fitrah. Nah, jadi harus menututi akhir bulan puasa dan sebagian dari malam hari raya itu. Tapi kalau misalnya keluarganya tetap memberikan zakat fitrah untuk tidak yang masalah. Nggak masalah ya, itu masuk Tidak ke sedekah masalah. ya. Iya, masuk ke sedekah. Iya, kita tahu juga di Indonesia banyak yang dikategorikan fakir miskin, tapi kita juga kadang merasa dalam golongan tersebut gitu Kiai, sehingga yang semestinya tidak layak untuk mendapatkan zakat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan zakat itu gimana? Apakah itu miskin hati ya Kiai kalau masuk kategori itu Kiai? Tidak, itu tidak ada penafsiran miskin hati. Yang jelas miskin Jadi itu sudah mampu kok gitu. Ya kemampuannya di bawah rata-rata itu masuk miskin dan fakir lah. Jika itu tidak ada, mungkin bisa itu masuk dalam dizakatkan atau diarahkan pada kepentingan kesejahteraan umum, terutama yang berhubungan dengan keagamaan, bisa juga itu. Nah, itu. Tapi saya ini bukan berfatwa, mungkin ada pembahasan di dalam Basul Masail atau pembahasan di teras-teras pemerintah atau para ulama, mungkin ketika benar-benar kita tidak ada fakir miskin itu dan tidak ada bagian yang menerima zakat ini, bisa saja itu diarahkan atau dibagikan pada
hal-hal yang bersifat kesejahteraan umum. Kembali lagi ke topik kita tentang zakat mendatangkan kesejahteraan batin. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat tersebut, otomatis hati kita tenang gitu, hati kita nggak merasa saya masih belum mengeluarkan harta saya ini takut ketemu sama ular yang berkepala gundul yang berbisa. Iya, Itu gimana Kiai? Iya, itu memang ada ancaman seperti itu. Anak ada di dalam hadis itu, ular itu anak kanzuk. Saya itu yang disimpan kamu. Iya, itu. gitu katanya Kiai. Jadi ya, jadi benar-benar zakat itu bisa membuat ketenangan hati kita. Seperti yang saya katakan tadi itu, kita tidak bisa, kalau mau sadar, kita tidak bisa merasa bahwa kita ini sukses sendiri. Kita adalah manusia sendiri, tidak bisa. Jadi ada orang lain di sana yang berjibaku, yang berkeringat, yang menjadi bagian dan ikut andil pada kesejahteraan kita. Dan itu juga harus perlu kita pikirkan. Ini fitrah manusianya itu. Bagaimana Ibnu Khaldun dan yang pemerhati sosiologi itu banyak di dalam Islam itu, apalagi memang oleh agama ditekankan. Jadi zakat itu termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian apabila ditanyakan apakah Islam itu sesuai dengan fitrah, itulah fitrah Islam. Itulah fitrah. Bahkan di dalam fikih itu ada yang menyatakan disunnahkan, bahkan dianjurkan untuk memperlihatkan zakat kita, utamanya ketika ingin memicu orang lain untuk berzakat. Itu penting itu. Cak kasar nas mana si orang secere itu. Iya. Untuk menyadarkan sebenarnya ya. Kalau memang mau dilaksanakan ini tidak ada itu kata-kata itu tidak sejahtera itu tidak ada. Kalau memang dilaksanakan beneran, yang tidak dilaksanakan ini justru korupsinya. Ya, itu yang masih menjadi PR besar. PR yang belum terselesaikan. Dan kayak kalau misalnya nih kita di modal kita sendiri, uang kita bersih itu kita cuma punya 1 juta. Sedangkan yang berkewajiban membayarkan zakat itu sekitar kalau misalnya punya harta 7 juta. Nah kita punya hutang 10 juta gitu. Melebihi dari harta modal kita sendiri gitu. Harta dasar kita yang 1 juta. Itu masih termasuk kita orang-orang yang membayarkan zakat, berhak membayarkan zakat? Walaupun itu dari pinjaman gitu, okay? Jika hutang itu jelas-jelas bisa diharapkan untuk kembali, berbeda dengan hutang yang jelas kita bisa memahami sendiri ini hutang akan dibayar, ini hutang pasti nggak dibayar, ini orangnya sudah kolap atau gimana. Kalau yakin hutang itu pasti dibayar, itu masuk dalam kalkulasi zakat. Artinya masuk dalam kalkulasi, di mana kalkulasi itu sampai apa tidak lah 1 nisab gitu. Jadi kalau uang yang kamu punya misalkan, yang kita punya 10 juta, kemudian dihutang orang 100 juta, dan 100 juta itu diyakini bisa diharapkan untuk dibayar, itu masuk dalam wajib zakat juga. Dikategorikan hitungan kalkulasi hartanya sendiri juga. Iya. Wah, ini harus benar-benar belajar bagaimana cara menghitung. Yang pertama mungkin dulu tahu harta kita berapa. Iya. Kemudian hitungannya kita harus mengeluarkan berapa. Iya. Dan harus mengeluarkan kepada siapa. Iya. Itu. Jadi setelah karyawan umpama tuku dibayar, listrik sudah dibayar, semua kebutuhan. Semua sudah di kebutuhan yang primer yang wajib dikeluarkan sudah. Kemudian hitung dikalkulasi isi toko. Kalau sampai 1 nisab itu sudah
dan sudah sesuai syarat seperti ya start 1 tahun itu sudah wajib. masuk, ya. Kalau nggak dibayarkan nanti ketemu ular berkepala gundul. Ya Kiai, barangkali yang terakhir ini Kiai sebagai closing statement tentang zakat mendatangkan kesejahteraan batin agar kita benar-benar hati kita tentram, hati kita adem dan merasa nggak punya hutang yang harus kita bayarkan dan kelak ketemu sama yang tadi itu Kiai. Ngeri gue nggak kalau misalnya suatu saat ketemu ular itu Kiai. Iya, silakan ngeri. Ya, zakat adalah suatu kewajiban dan kemudian momentum kita bagaimana kita bisa menjadi bagian sebagai manusia, menjadi bagian dari lingkungan, menjadi bagian dari filantropis atau orang yang peduli terhadap lingkungan. Dengan zakat kita berarti ikut memanusiakan manusia, dan juga dengan zakat kita berarti menyadari bahwa apa yang kesuksesan dan segala sesuatu yang ada di kita ini tidaklah sukses dengan semata kekuatan dan kemampuan kita, tapi ada orang lain di sana, sehingga dengan zakat kita akan tenang, berarti kita berbagi dan menganggap orang lain itu sama dan setara dan hidup bersama dengan mereka. Dengan zakat kita sukses, dengan zakat kita kaya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah karena kita menjalankan perintahnya untuk membantu orang lain. Dengan membagikan sebagian harta, seseorang akan lebih menyadari nikmat yang dimiliki dan menjadi lebih bersyukur. Dan dengan memahami keutamaan zakat juga diharapkan umat Islam semakin termotivasi untuk menunaikannya dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Maskur sudah bersama kami. Terima kasih ilmunya. Habis ini kita ceki-ceki nih harta kita berapa, wajib tidak gitu. Tapi kalau untuk zakat fitrah kita wajib untuk semuanya, membayarnya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb, saya Diana dan juga Kiai Haji Ahmad Maskur undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.